Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Di taman pun dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar pegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Bapa Surgawi terus menjagaku, Bapa Surgawi terus menjagaku. Dan sebab Dia juga telah bangkit dari kuburnya, marilah kita mengatakan haleluya. Kristus bangkit seoranglah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya.
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Saudari Kristiwan Mendova dengan tema hidup yang dibarui oleh Sang Firman. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengawali kebaktian ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 13, baitnya yang pertama dan kedua, kita masuk rumahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita mulai ibadah kita ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema kita pada hari ini adalah hidup yang dibaharui oleh Sang Firman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentunya kita menginginkan satu pembaharuan ketika kita berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Maka tidak ada cara lain selain kita mau memberi diri kita untuk mau dididik oleh Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Mari kita memuji Dia, ku ingin selalu dekat padamu. Tuhan
Mari kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dan memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang mulia, yang kami sembah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau mengampunin kami, Tuhan, karena kami menyadari di dalam menjalani hari-hari kami seringkali menyakiti Engkau, mengecewakan Engkau, baik di dalam perkataan, pemikiran, tingkah laku, dan isi hati kami yang tidak dilihat oleh sesama kami manusia, tetapi sesungguhnya Engkau melihat. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini, kami mohon kepada-Mu, kiranya Engkau mengampuni kami, menyucikan kami, dan melayakkan kami. Karena kami percaya bahwa pengampunan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaku segala dosa kami. Amin. Ku datang kepadamu. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Allah yang terambil dari Roma pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Isilah mataku dengan citra salib-Mu. Istilah mulutku
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, pada saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu itulah yang memperbaharui kehidupan kami di dalam mengikut Engkau seumur hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangan, kiranya Engkau memakai, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berfirman, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apakah yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab kami telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan yang melakukannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Haleluya. 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 Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Dia dan terlebih mendengarkan firman-Nya. Tema kita pada hari ini adalah hidup yang dibaharui oleh Sang Firman. Di dalam memahami satu perikop ini, saya menceritakan satu peristiwa yang terjadi, yaitu pada suatu kali ada seorang bapak. Dia pergi ke sebuah restoran atau di rumah makan. Tentunya kalau seseorang pergi ke restoran, tujuannya apa sih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Pasti mencari makan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ia sampai di restoran itu, ia berkata kepada pelayan, "Saya mau pesan teh hangat tanpa gula." Lalu ketika ia mengambil teh hangat itu, ia duduk di belakang yang paling pojok. Ketika ia duduk di sana sambil minum, tidak lama kemudian datang juga seorang bapak yang cakep, ganteng, dan putih. Ketika ia sampai di restoran, ia pun juga memesan minuman, tapi ia pesan teh manis. Ketika ia pesan teh manis, lalu ia mencari tempat duduk. Ia melihat di belakang itu ada seorang bapak, tapi badannya kurus. Maaf, hitam lagi. Lalu ia memilih tempat yang paling depan. Dia duduk sambil minum. Tidak lama kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang pun juga yang datang di restoran itu. Mereka mau pesan makan kesukaan mereka. Karena mereka berpikir bahwa restoran itu adalah restoran yang membuat mereka nyaman untuk mencari makan dan juga masakannya enak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu ketika bapak yang ganteng ini tadi, ia melihat banyak yang datang di restoran itu. Dan ia melirik di belakang yang paling pojok sambil jengkel, marah. Entah apa yang membuat dia marah. Tetapi satu-satunya yang membuat dia marah adalah karena ia melihat bapak itu karena fisiknya
bisa dikatakan tidak seganteng dia. Lalu ia berkata kepada semua orang yang datang di restoran itu, "Hei semuanya, dengarkan. Yang datang di sini, silakan makan sepuasnya. Hari ini saya traktir semua. Makan sepuasnya, minum sepuasnya. Saya yang bayar. Tetapi kecuali orang yang di pojok itu." Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak ini yang paling pojok di belakang itu mendengarkan perkataannya, ia tidak marah. Ia santai. Ia hanya minum teh hangat yang dia pesan. Lalu Bapak yang ganteng yang duduk di tempat yang paling depan, ia melihat lagi. Kenapa Bapak itu tidak marah? Kenapa dia tidak tersinggung? Lalu ia berkata sekali lagi, "Hei, dengarkan semuanya yang baru datang. Silakan pesan makanan yang kalian suka. Makanlah sepuasnya. Kecuali orang yang paling pojok itu, yang duduk di paling pojok itu." Lalu Bapak yang duduk di tempat yang paling pojok dia berkata, "Thank you." Dan ia berkata 3 kali. Lalu Bapak ini hanya berkata dengan respon, "Thank you, terima kasih." Tidak lama kemudian, semua orang yang datang di tempat itu mereka sudah kenyang. Dan mereka mau kembali ke rumah mereka masing-masing. Lalu Bapak ini yang ganteng yang duduk di tempat yang paling depan, ia datang menghampiri pelayan. "Hei, saya mau pesan makanan. Kasihlah saya makanan yang paling enak. Yang paling mahal dari restoran ini." Lalu pelayan itu berkata, "Maaf Pak, makanannya sudah habis." Lalu ia berkata, "Makanannya sudah habis. Di mana bosmu?" Dia marah, dia jengkel. "Di mana bosmu?" Lalu pelayan itu menjawab, "Pak, bosku itu di belakang. Yang duduk di tempat yang paling pojok itu." Ia kaget. "Hah, itu bosmu? Nggak mungkin, aku nggak percaya itu bosmu." Lalu ia memanggil pelayan yang lain. "Di mana bosmu?" Lalu pelayan itu menjawab, "Pak, bosku itu yang di belakang, yang duduk di tempat yang paling pojok." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Dia malu, bercampur aduk, malu, marah, lapar. Karena makanan sudah tidak ada. Sedangkan semua orang yang datang di tempat itu, semuanya sudah makan, kenyang, dan mereka pulang. Sedangkan dia pulang dengan rasa lapar, dan uangnya pun juga habis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi di dalam satu peristiwa ini? Yaitu seseorang yang arogan dan tidak memandang orang lain yang mungkin di dalam tanda kutip menurut dia itu tidak pantas untuk menjadi seorang bos. Karena dia melihat dari segi fisiknya. Dia tidak melihat bahwa orang yang duduk di belakang yang paling pojok itu, yang dia hina, itu adalah bos dari restoran itu. Ada sesuatu hal yang menutup hatinya, yang menutup matanya untuk melihat bahwa orang itu yang paling belakang itu adalah bos. Demikian pula yang terjadi di tengah-tengah murid-murid Yesus pada masa itu. Kalau kita kembali di dalam perikop yang baru kita baca tadi, apa yang terjadi?
kepada murid-muridnya, terutama Kleopas bersama dengan temannya. Ketika mereka pergi ke satu kota, yaitu Emmaus. Dan di dalam perjalanan mereka, ternyata Yesus pun juga berjalan bersama dengan mereka. Bahkan bercakap-cakap dengan mereka, berbincang-bincang dengan mereka. Tetapi mereka tidak mengenal bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka adalah Yesus yang telah bangkit dari kematian. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Ayat 16 berkata demikian. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bukankah Kleopas bersama dengan temannya itu adalah murid Yesus yang juga pernah bersama-sama dengan Yesus sebelum Yesus mati. Dan mereka pun juga pernah mendengarkan bahwa pada hari yang ketiga Yesus pasti bangkit dari kematiannya. Tetapi mereka tidak percaya. Padahal hari itu dikatakan adalah hari yang ketiga, hari kebangkitan Yesus. Tetapi mereka lupa apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Apa yang menghalangi mata mereka? Apa yang membuat mereka tidak mengenal Yesus pada saat itu? Apakah karena debu? Tentu bukan. Tetapi justru dikatakan, kalau kita baca di dalam perikop-perikop sebelumnya, di situ ada jawabannya. Di ayat yang ke-11 berkata demikian. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ketika perempuan-perempuan datang ke kubur melihat bahwa Yesus tidak ada di sana. Dan mereka menceritakan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus tidak ada di kubur. Dan mereka pun juga bertemu dengan malaikat Allah yang mengatakan ia hidup. Ia sudah bangkit, ia tidak ada di sini. Tetapi apa yang terjadi? Murid-murid yang pernah bersama-sama dengan Yesus dikatakan di bagian ini, mereka tidak percaya dengan perkataan-perkataan perempuan itu. Bahkan juga murid-murid Yesus yang lain pergi ke sana untuk melihat kubur Yesus. Dan menceritakan bahwa Yesus itu sudah tidak ada. Tapi mereka lupa bahwa Yesus itu sudah bangkit. Karena hari itu adalah hari yang ketiga, hari kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang membuat mereka tidak mengenal Yesus. Karena di dalam pemahaman mereka, kalau kita perhatikan di dalam perikop ini, justru dikatakan di sana mulai dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Di sana dikatakan katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan di dalam bagian ini. Ternyata ada satu kesalahan murid-muridnya pada saat itu. Terutama Kleopas bersama dengan temannya. Yaitu ada pemahaman yang salah. Ada pemahaman yang keliru. Mereka berpikir bahwa Yesus datang ke dalam dunia. Harapan mereka adalah Yesus itu datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Karena pada saat itu orang Israel berada di bawah kekuasaan Romawi.
dan harapan mereka, Yesus yang dari keturunan Daud ini datang ke dalam dunia, datang untuk membebaskan mereka, untuk melawan pemimpin Romawi pada saat itu. Sehingga pada akhirnya mereka mengharapkan mereka tidak dijajah oleh pemimpin Romawi. Itu yang mereka harapkan. Tetapi harapan mereka ternyata bukan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Mereka berharap bahwa raja yang datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus, datang sebagai raja yang politik. Tetapi justru sebaliknya, Yesus memilih untuk melakukan kehendak Allah. Apa itu? Yaitu ia menderita di atas kayu salib. Ia rela dihina, ia rela dicaci maki, bahkan ia rela digantung di atas kayu salib. Apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan harapan murid-muridnya. Maka itulah yang membuat mereka tidak bisa mengenal Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Ada pemahaman yang salah. Mereka tidak mengerti apa maksud dan kehendak Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kleopas itu adalah murid yang tentunya juga tahu tentang firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka pernah bersama-sama dengan Yesus dan pernah belajar tentang pengajaran dari Yesus. Bukankah kita juga pada masa kini orang Kristen disebut sebagai murid? Murid itu berarti siap untuk dididik. Dan guru kita adalah Tuhan. Kita adalah murid. Ketika kita dikatakan sebagai seorang murid, pengikut Kristus, sungguhkah kita sudah mengenal Dia? Sungguhkah kita sudah mengerti apa sih rencana dan maksud Allah di dalam kehidupan kita? Sungguhkah kita sudah mengerti kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Apa rencana Allah melalui anaknya? Belum tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada banyak hal yang menutup mata kita untuk boleh melihat rencana Allah. Banyak hal yang membuat mata kita untuk tidak melihat bahwa itu adalah Tuhan. Seperti yang dialami oleh murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika hal itu pun terjadi, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, terutama Kleopas bersama dengan temannya. Ayat yang ke-26 berkata demikian. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yesus menjelaskan kepada mereka. Inilah maksud Allah mengutus saya ke dalam dunia. Bukan untuk membebaskan engkau dari perbudakan Romawi. Tetapi untuk membebaskan engkau dari perbudakan dosa. Itu maksud dan rencana Allah. Makanya itulah sebabnya saya harus mengalami penderitaan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan mereka tidak memahami semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang membuat kita bisa mengenal Allah, yaitu hanya karena anugerahnya. Anugerahnya yang memampukan kita untuk memberi diri kita untuk mau dididik oleh Tuhan melalui firman-Nya. Apa yang terjadi kepada murid-muridnya? Yesus kembali mengajarkan murid-muridnya tentang kitab-kitab para nabi-nabi. Apa yang pernah ditulis oleh nabi-nabi melalui dirinya, melalui dia tentang Kristus. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan pada akhirnya mereka pun juga merasakan bahwa itu adalah Yesus.
Mereka sadar bahwa orang yang sedang bersama-sama dengan mereka, mereka tahu bahwa dia adalah Yesus yang telah mati dan bangkit dari kematiannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam perikop ini, di situ ada percakapan. Murid-muridnya, terus Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya. Dan untuk membuktikan bahwa dia adalah Yesus, apa yang dia lakukan? Kalau kita baca kembali di ayat yang ke-30, di situ dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan mereka memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan yang dilakukan oleh Yesus di dalam bagian ini, itu bukan satu hal yang baru. Dan itu bukan yang pertama kali Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Tetapi itu adalah tindakan yang juga pernah Yesus lakukan sebelum ia disalibkan. Yaitu pada saat Paskah. Pada saat sebelum ia mati di atas kayu salib. Di dalam perayaan itu. Ia mengumpulkan murid-muridnya. Ia memecah-mecahkan roti. Dan ia membagi-bagikan kepada muridnya. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus kepada para muridnya di dalam perikop ini. Untuk menyadarkan mereka, lihat apa yang saya lakukan. Percayalah, bukalah hatimu, bukalah matamu untuk melihat bahwa yang ada di tengah-tengahmu adalah Yesus yang telah bangkit dari kematian. Dan di situ dikatakan di ayat setelahnya, terbukalah mata mereka. Akhirnya mereka pun juga percaya bahwa dialah Yesus yang telah mati dan bangkit dari kematian itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman itu yang memperbaharui hidup kita. Saya yakin dan percaya kenapa pada akhirnya Kleopas bersama temannya dan murid-murid yang lain mengenal Yesus. Karena mereka memberi diri mereka untuk dididik dan diajar oleh Yesus. Ketika Yesus mengajarkan kepada mereka. Dan menjelaskan siapa dirinya sesungguhnya. Kalau kita pada masa kini, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa percaya atas kematian dan kebangkitannya kalau kita tidak pernah memberi diri kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah memberi diri kita untuk bersaat teduh, untuk boleh mengerti, memahami firman Tuhan setiap hari. Bagaimana kita bisa mengenal Dia kalau kita tidak membaca firman Tuhan setiap hari? Murid-muridnya mengenal Yesus karena mereka mendengarkan pengajaran Yesus. Saat ini pun juga kita bisa mendengar dan mengerti pengajaran Kristus melalui firman-Nya. Bagaimana kita bisa mengerti kalau Alkitab kita setiap hari kita simpan, kita tidak pernah membukanya. Kita tidak akan pernah mengerti siapa Yesus itu. Tetapi percayalah, ketika engkau memberi dirimu, ketika saya memberi diri saya untuk mau dididik oleh Tuhan, mau dibetulkan pemahamannya, supaya saya tidak keliru untuk mengenal Tuhan, maka percaya engkau pasti mengenal Dia melalui firman-Nya. Tidak ada cara lain kalau kita mau memberi diri kita untuk diperbaharui oleh Tuhan. Tidak ada cara lain selain kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan sampai kita hanya melakukan kesibukan kegiatan kita setiap hari tanpa peduli, tanpa memberi waktu kita untuk bersaat teduh
dan mendengarkan suaranya lewat firman Tuhan. Pada masa-masa ini ada ketakutan, ada kekhawatiran. Karena bangsa kita, bahkan banyak juga beberapa bangsa sedang dilanda wabah virus COVID-19. Apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita seharusnya itu membuat kita semakin menyadari bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama COVID-19 ini, saya ini setiap hari telepon papa saya di Nias. Saya cerita sedikit, setiap hari saya telepon, tanya kabar meskipun tidak lama, yang penting telepon setiap hari. Dan dia selalu tanya, gimana kamu di sana, Tin? Apakah baik-baik saja? Saya bilang, aman-aman saja. Di tempat saya masih belum ada, karena saya tinggal di kotanya jadi masih belum. Terus dia bilang, ya setiap hari kita berdoa supaya kita dijauhkan dari COVID-19 ini. Lalu saya berkata, ya. Ternyata di sana juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gerejanya juga ditutup. Jadi tidak bisa ibadah di gereja, mereka ibadah di rumah. Suatu kali saya tanya, Pak, sudah ibadah? Dia bilang, iya sebentar lagi nanti ibadah jam 10. Pagi saya telepon ingatkan. Kemudian beberapa hari ya, kemudian saya tanya lagi, Pak sudah jadi ibadah? Aduh, saya lupa. Saya ke warung. Saya bertemu sama teman-teman saya. Jadi hari Minggu yang lalu saya tidak ibadah. Saya berkata begini, Pak, ibadah di rumah aja enggak mau. Apalagi kalau ibadah di gereja. Alasannya sekarang kita tidak bisa ibadah. Gedung gereja ditutup. Tetapi kan ada cara lain untuk ibadah di rumah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita juga seperti itu. Jangan karena COVID-19 ini itu justru menjauhkan kita dari Tuhan. Bukan justru sebaliknya kita mau mencari Tuhan. Dan menyadari bahwa kita juga sudah bangkit bersama dengan Tuhan. Bangkit secara rohani, bukan secara jasmani. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya di gedung gereja, tetapi juga di rumah kita masing-masing. Maka kita akan memperoleh satu kekuatan daripada Tuhan. Maka itu artinya kita mau memberi diri kita untuk diperbaharui oleh Tuhan setiap hari. Itulah bukti bahwa kita mengakui bahwa Kristus itu telah bangkit. Dan kita pun juga mengalami kebangkitan itu bersama dengan Kristus. Amin firman Tuhan. Saat teduh bagi kita semuanya. Saya undang jemaat berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun Turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan setiap doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami.
Terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh menaikkan setiap doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang mengalami satu krisis, khususnya di dalam menghadapi COVID-19. Kami berdoa untuk setiap para pemerintah, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, setiap kabinet dan jajarannya. Mulai dari ibu kota, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan di desa, di pedalaman sekalipun Tuhan. Engkau yang menolong mereka, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Engkau memberikan kekuatan untuk boleh memimpin bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami percaya Engkau yang memilih mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin kami. Dan kami yakin Engkau pula juga yang memperlengkapi mereka dengan hikmat daripada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh hidup mereka. Berikan kekuatan, kesehatan dan kesatuan hati bagi para pemerintah kami. Agar mereka bersama-sama bergandengan tangan untuk boleh melawan COVID-19 ini. Demikian juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu di dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Kiranya juga Engkau yang bercampur tangan Tuhan, sehingga setiap keputusan dan himbauan yang mereka putuskan, itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah bangsa kami. Dan biarlah juga setiap masyarakat, berikan kami hati yang taat, yang mau tunduk. Sebagaimana kami mengakui bahwa Engkau Allah kami mau taat kepada Tuhan. Maka kami pun juga harus taat kepada setiap pemerintah kami, karena Engkau yang memerintahkan itu melalui firman-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap para medis, dokter. Kiranya juga Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Kiranya Engkau juga memberikan penghiburan di dalam melakukan tugas dan pelayanan mereka di tengah-tengah wabah COVID-19 pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memakai keluarga mereka untuk terus mendukung mereka. Dan juga di dalam setiap perlengkapan, apapun yang mereka butuhkan pada saat ini, peralatan-peralatan apapun, kiranya juga Engkau Tuhan yang memperlengkapi, dan juga Engkau boleh memakai setiap orang-orang yang mempunyai hati untuk terus mendukung mereka. Bahkan semua orang yang percaya kepada Engkau, yang mengaku Engkau adalah Tuhan di dalam hidup mereka. Biarlah kami memiliki hati untuk boleh bersama-sama bergandengan tangan menolong satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap para pasien. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Berikan kegembiraan bagi mereka Tuhan untuk terus-menerus berjuang melawan penyakit yang mereka alami pada saat ini. Dan kiranya Engkau juga memberikan mereka hati yang terus berpengharapan di dalam Tuhan, agar mereka terus bersandar kepada Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa setiap apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, itu semua seizin daripada Tuhan. Supaya kami terus-menerus menyadari kekurangan dan kelemahan kami, dan hanyalah Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, pada saat ini juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap gereja-gereja, setiap para hamba Tuhan yang telah Tuhan tempatkan di dalam setiap gereja masing-masing di seluruh Indonesia. Kiranya juga Engkau memakai mereka Tuhan, Engkau memberikan kekuatan hikmat daripada Tuhan untuk terus menjalankan setiap pelayanan mereka. Dan kiranya juga Engkau memberikan mereka hati yang bijaksana untuk terus-menerus mengikuti setiap himbauan dari pemerintahan kami. Tuhan, kalau pada saat ini setiap umat-Mu tidak bisa beribadah di gereja, tetapi sesungguhnya kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah pada masa-masa COVID-19 ini, itu juga membuat kami terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu gereja GKI di tempat ini. Kiranya juga Engkau memberkati Bapak Pendeta Untung sebagai gembala sidang di tempat ini. Berikan kekuatan hikmat daripada Tuhan untuk boleh melayani Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh. Untuk boleh melayani Engkau dengan penuh takut akan Engkau Tuhan. Demikian juga setiap para penatua, setiap aktivis dan pelayan yang telah Tuhan tempatkan di tengah-tengah gereja GKI di tempat ini. Sehingga kami boleh bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan melalui talenta yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami masing-masing.
Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari kesempurnaan. Hanyalah Engkau yang menyempurnakannya. Dan kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Demikian Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan ini terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan Bapak Ibu Saudara dapat ditransferkan ke rekening gereja atau dapat diberikan kepada masing-masing koordinator sektor. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahanmu oleh karena kemurahan-Nya, melalui pengorbanan Putra Tunggalnya, ditebuskan dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan yang tercela. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat saya undang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang tetap dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat mengikuti kebaktian pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya apa yang boleh kami dengarkan, firman-Mu dapat selalu menguatkan dan menuntun kami agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan ini, kiranya Tuhan sendiri yang akan senantiasa memberkati setiap persembahan agar boleh dikelola dengan baik dan bijaksana, agar kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam dunia ini. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya dalam Tuhan, mampukan kami untuk selalu menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari sebarkanlah Injil.
Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu, agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan setiap kita. Berilah dirimu untuk diperbaharui oleh Tuhan. Tidak ada cara lain selain kita mau memberi diri kita untuk mau dididik oleh Tuhan. Melalui pengajarannya, melalui pemahaman yang benar sesuai dengan kebenarannya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.